3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, namaku Gayu Mardika. Aku adalah mahasiswa D3 Desain Komunikasi Visual UNS yang merasa kecewa dengan berbagai kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Waduh, kok kayaknya langsung berat banget gitu ya bahasanya ya. Yaudah yuk langsung aja kita simak. Indonesia, tempat dengan keanekaragaman budaya dan bahasanya, tempat dengan kekayaan alam yang sungguh luar biasa banyak, terus tempat yang menyatukan segala macam perbedaan. Indonesia juga nih yang paling menarik nih ya. Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan tingkat keramahan yang tinggi di dunia. Jadi Indonesia nih, bayangkan Indonesia menjadi salah satu negara teramah yang ada di Indonesia berdasarkan survei tahun 2019 Ease of Settling in Index atau kemudahan menetap di suatu negara. Itu tuh buat turis, bukan buat rakyat Indonesia sendiri. Jadi ramahnya itu ke turis, bukan ke orang-orang Indonesia. Udah yuk, sini aku kasih tahu. Kayaknya tuh beberapa oknum manusia-manusia di tanah kita itu yang sepertinya nggak seramah ini deh terhadap saudara setanah airnya sendiri. Tersebarnya video viral seorang biksu bernama Mulyanto Nur Halim yang diusir dari tempat tinggalnya di Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Awal insiden saat ia dimakamkan, nisan tanda salibnya dipotong dengan cara digergaji oleh warga setempat yang ikut melayat. Sementara kalau kami mau berbicara, mau buka diskusi-diskusi sudah dituduh separatis. Bagaimana ceritanya? Di sana sudah pakai baju, di sana masih makan manusia ya. Ini datanglah semua orang itu bawa alat membongkar apa itu gereja itu. Kenapa nggak sedih, Bu? Nggak ada lagi bekas kami tempat kami beribadah. Dan masih banyak lagi kasus intoleransi yang ada di Indonesia yang tak diliput media karena saking banyaknya. Jadi ini tuh hal-hal ini tuh kayak membuat aku bertanya, kayak Indonesia itu kok bisa ya, Indonesia salah satu negara paling ramah di dunia, tapi kok nggak ramah sama saudara setanah airnya sendiri. Itu gimana itu ya? Yang paling mengejutkan tuh ya, ada survei pada tahun 2018 tentang kota paling intoleran yang ada di Indonesia. Itu kok enggak gini loh, kayak ada orang yang pas di survei itu, Mas, apakah kota Anda toleransinya tinggi? Loh, tidak dong, kota saya sangat intoleran, saya bangun menjadi warga intoleran. Kan nggak gitu kan konsepnya. Jadi tapi by the way, ini survei ini tuh mempunyai 4 variabel pengukuran. Jadi 4 variabel pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tingkat toleran dan intoleransi itu. Jadi kalau mau informasi selengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi di bawah video ini. Kita langsung aja lanjut deh ya, kita akan bahas beberapa video yang tadi udah aku sampaikan. Kita bahas singkat saja, nggak usah lama-lama. Aksi simpati atas insiden intoleransi menyelimuti jemaat paroki Gereja Katolik Pringgolayan, Yogyakarta. Silih berganti mereka berdatangan berziarah ke pusara Albertus Slamet Sugiyardi di pemakaman Jambon Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. Peristiwa ini bermula saat Albertus, warga RT 52 RW 15 Purbayan, Kota Gede, meninggal dunia pada 17 Desember lalu.
Awal insiden saat ia dimakamkan, nisan tanda salibnya dipotong dengan cara digergaji oleh warga setempat yang ikut melayat. Pemotongan nisan tanda salib itu kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan bermaterai. Oke. Seperti yang tadi dilihat di video tuh, pada tahun 2018 di Jogja ada sebuah peristiwa di mana ada pemotongan nisan berbentuk salib di saat prosesi pemakaman Albertus Slamet Sugiyardi namanya kalau nggak salah tadi. Nah, yang mengejutkan tuh ada surat materainya gitu, ada surat pernyataan kesepakatan bermaterai itu yang untuk pemotongan nisan itu loh. Yuk kita lihat dulu deh suratnya. Nah, kita coba baca suratnya dari atas ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Maria Sutris Winarni, umur 63 tahun, alamatnya Purbayan bla 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 Yogyakarta, menyatakan bahwa pemotongan papan nama Albertus Slamet Sugiyardi yang ada di makam Jambon untuk menghilangkan simbol Kristiani atas saran dari pengurus makam, tokoh masyarakat dan pengurus kampung, saya dapat menerima dengan ikhlas hati dan tidak tidak ada permasalahan lagi. Demikian surat pernyataan dibuat dan sebenarnya atas kesadaran dan bla 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 seterusnya. Jadi masalahnya itu di sini, ini menurutku pribadi ya, ini opiniku sendiri. Jadi menurutku ini masalahnya tuh ada di simbol Kristiani dari nisan salib itu. Jadi itu permasalahannya. Tapi ya apa yang mau dipermasalahin apa dari simbol Kristiani itu loh. Kayak aku ini Muslim ya, aku ini Islam, tapi aku nggak mudeng apa yang di pikiran nih orang-orang ini. Jadi pengurus apa yang di pikiran pengurus makam, tokoh masyarakat nih sama pengurus kampung ini, aku nggak mudeng apa yang di pikiran mereka tuh apa. Aku nggak mudeng, kayak nggak make sense gitu. Jadi masa iya sih ada orang misalnya Muslim kayak aku atau orang-orang non Kristen yang misal Hindu, Buddha, terus Konghucu dan lain-lain sebagainya, itu kayak masa iya sih bisa tergoyahkan keimanannya melihat sebuah salib, sebuah nisan berbentuk salib yang ditancapkan di kuburan. Itu kan enggak kayak gitu. Masa gitu sih, kayak enggak make sense gitu kan. Terus orang-orang ini kayaknya tuh enggak punya teman orang Kristen atau Katolik deh kayaknya. Soalnya tuh kalau misal mereka punya teman atau kerabat yang Kristen atau Katolik, pasti mereka nggak akan enak. Kayak kalau mau melakukan sesuatu kayak gini tuh mikir dulu, oh nanti kalau temanku atau kerabatku nanti marah gimana ya, atau kalau ini gimana ya. Jadi dia pasti nggak bakal melakukan itu. Nah, keluarga Sri Hamengkubuwono ke-10 pun itu meminta maaf kepada keluarga Albertus Slamet, tapi itu dinilai hanya sebagai untuk meredakan suasana gitu. Tapi ini sangat disayangkan, soalnya itu Jogja itu sebagai kota istimewa tapi tidak bisa mengelola keberagamannya. Sekarang kita lanjut aja ke video berikutnya. Di video ini aku nggak bisa nampilinnya di sini soalnya mengandung beberapa perkataan kasar. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat secara langsung, mau lihat secara lengkap, itu bisa lihat di deskripsi di bawah video ini.
Ini aku bacakan aja ya deskripsinya. Oke, dua pengguna Ome TV melontarkan kata-kata rasis kepada YouTuber asal Papua, Paul Shady. Video yang merekam insiden itu diunggah Paul di Instagram pada Minggu 22 November 2020. Dalam video, tampak dua pria tak dikenal menghina Paul dengan kata-kata rasis. Tak hanya sekali, dua pria itu juga melontarkan hinaan fisik dan menyebut etnis tertentu berkali-kali. Usai melontarkan kata-kata rasis, dua pemuda itu langsung mematikan sambungan videonya. Sementara Paul hanya geleng-geleng kepala mendengar hinaan tersebut. Berdasarkan deskripsi videonya itu, rasisme seperti ini itu memang masih sering terjadi, apalagi terhadap teman-teman kita yang berada di Papua. Gini, dulu aku itu memang pernah diejek pas di SMA, tapi karena memang mereka yang ngejek itu teman-temanku, terus memang aku emang kenal sama dia, jadi ya it's okay, nggak apa-apa, ya santai aja gitu. Tapi kalau nggak kenal misalnya, itu aku benci banget kalau ada orang nggak kenal atau sok kenal itu melontarkan kata-kata hinaan, ejekan, terus rasis dan lain sebagainya. Itu tuh kayak apa ya, kayak aneh gitu loh, kayak kowe ki sopo, aku ki ra kenal mbek kowe gitu loh, kayak aku tuh nggak kenal sama kamu tapi kok kamu malah berkata-kata seperti itu kan jadi kan aneh gitu, dipandangnya itu kan aneh, didengarnya kan aneh. Terus tapi ini ada satu kalimat dari Muhammad Al-Khatiri yang sebenarnya menarik. Muhammad Al-Khatiri ini seorang stand up komedian berasal dari Papua. Kata-katanya itu seperti ini: jangan berikan kami uang, berikan saja kami pendidikan yang layak, kemudian nanti kami pulang dan membangun daerah dengan bahagia. Kata-kata ini tuh sungguh luar biasa ya, dan aku harap sih semoga teman-teman kita di Papua bisa mendapat pendidikan yang lebih layak, terus juga kasus-kasus rasisme seperti ini bisa tidak ada lagi atau paling tidak bisa berkurang. Nih buat teman-teman sekalian, nggak semua orang intoleran itu memang benar-benar intoleran. Bisa jadi mereka itu sangat pro terhadap suatu hal, jadi dilihatnya tuh itu kok kayak anti toleransi gitu ya. Tapi memang kadang kita tuh sebagai manusia itu jangan melihat seseorang itu hanya dari satu hal saja, tapi kita lihat orang itu dari berbagai hal. Jadi jangan sampai kita itu berkata pada orang lain itu intoleran, kamu tidak toleran, kamu anti toleransi gitu ya. Tapi di saat yang sama kita juga melakukan tindak intoleransi itu sendiri, kan aneh. Terus terakhir, dari beberapa video di atas kita bisa tahu bahwa tingkat toleransi di Indonesia itu masih sangat kurang. Masih banyak gereja dibakar, terus perizinan pembangunan rumah ibadah yang dipersulit, terus apalagi ya, minoritas yang selalu mengalah, terus mayoritas yang selalu seenaknya. Dan sepertinya kata Bhinneka Tunggal Ika itu hanya 3 kata yang maknanya itu sudah mulai hilang di masyarakat kita sekarang. Dan mari saat ini kita sadar akan segala kekurangan kita, dan mari kita kembali ke kodrat kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Saya Gayu Mahardika, sekian.